Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman gimana sih jadi TKW Hongkong. Jadi awal mula saya nekat jadi TKW Hongkong itu tahun 2015, pertengahan tahun lah. Nah, itu kan saya masih non kan, di PT itu saya ada 10 bulan, pokoknya lama banget lah, nggak dapat job. Katanya sih karena aku non lah, karena aku pakai kacamata lah, ya pokoknya di situ banyak alasan lah. Tapi ya di situ saya udah pasrah sih. Tawaran job apapun saya terima, dari mulai ternak anjing atau jaga apa. Nah, pas itu saya kan tahun baru, awal tahun 2016 lah. Awal tahun 2016 saya dapat job bulan 2 atau bulan 3 gitu. Dapat job katanya, jaga anak 2, kamu mau nggak, katanya gitu. Berhubung saya kan dari dulu kan Jakarta juga saya pengalamannya itu jaga anak, jadi ya saya terimalah jaga anak 2. Nah, setelah itu tunggu visa itu nggak boleh pulang, jadi harus tetap stay di PT. Nah, pas itu bulan 6 2016 kayaknya saya terbang ke Hong Kong. Itu pertama kalinya saya pergi ke merantau ke luar negeri, itu sendiri loh terbang. Tapi saya memberanikan diri, alhamdulillah. Nyampe Hong Kong, terus sampai di Hong Kong itu agensi saya jemput. Namanya juga pertama ya, jadi saya pas di agen itu masih bingung gitu, pelanga-pelongo ngomong apa gitu, uang juga nggak ngerti, namanya juga masih pertama ya. Kalau non juga ya sekarang juga sama sih, satu yang penting dikit-dikit udah bisa. Terus pas itu dijemput sama majikan. Nah, pas di majikan itu saya pas masuk di rumah majikan itu langsung disuruh kerja gitu, nggak disuruh istirahat dulu. Ya nggak apa-apa sih, dimaklumin. Nah, pas itu saya kaget kan, pas pertama kerja itu langsung kerja. Nah, itu nggak ada istirahatnya sampai jam 3 pagi. Pokoknya kerja itu nggak ada duduknya lah, ngerjain ini, habis ngerjain ini, ngerjain itu, habis ngerjain itu, ngerjain ini. Nah, sampai jam 3 pagi. Saya baru mandi dan istirahat. Nah, setelah itu saya jam 6 itu harus udah bangun karena kan anak sekolah. Tapi kalau anak sekolah, majikan cowok cewek itu semuanya di rumah. Nah, jadi pas di situ saya 1 bulan gak ngabarin rumah. Maksudnya HP sih ada, cuma kartu juga ada pas waktu di agent itu beli. Tapi kan namanya saya baru pertama itu belanja itu nggak pernah, jadi nenek yang belanja. Jadi saya itu nggak tahu daerah di mana pasar, di mana beli kartu pulsa gitu, di mana kirim uang. Waktu itu kan 1 bulan kan aku belum gajian, terus belum dapat libur juga, jadi kan belum tahu ke daerah situ. Waktu itu dulu saya dapetnya di daerah North Point. Nah, di situ. Nah, pas itu saya kan pas libur itu kan cerita ke agent masalah ya majikannya gini 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 gitu kan. Terus kata agent saya, ya udah kamu bertahan aja dulu sampai potongan kamu habis gitu kan. Ya udah saya bertahan. Lama kelamaan majikan itu selalu curiga sama saya, katanya saya ambil ini lah, saya ambil itulah. Nah, saya tuh tetap ngadu lagi sama agent. Pokoknya apapun yang majikan lakuin sama saya itu saya selalu ngadu sama agent. Terus pas bulan 10 atau 11 gitu 2016, terus agent bilang gini, ya udah kamu mau pulang Indo apa mau ganti majikan, katanya gitu. Terus aku kan bilang ya udah aku mau ganti majikan aja miss, aku kan bilang gitu. Terus kata si agentnya lah, ya udah nanti kamu minggu depan kesini lagi, katanya interview. Nah, pas interview alhamdulillah majikan kedua aku ini yang baru ini langsung tanda tangan, katanya udah percaya. Tapi itu jaga anak
tiga, maksudnya satu duanya udah di luar tapi yang satunya masih di dalam perut. Terus aku pikir lagi, banyak banget anaknya, tapi ya sudahlah, mungkin ini rezekinya gitu. Terus pas bulan 12 2016 itu kan saya kan potongan habis. Nah terus pas saya tahun baru itu saya keluar dari rumah majikan yang ini, pas majikan yang dulu. Nah saya nunggu visa itu cuma 2 minggu karena kan udah dapat job dulu sebelum keluar majikan, jadi nunggunya itu nggak lama. Saya nunggunya itu kalau dulu kan masih nunggu visa itu di Makau. Nah saya pas tahun baru itu pergi ke Makau. Nah di situ saya tuh ada problem lagi, pas mau ke Makau KTP saya hilang. Jadi di situ di imigrasi kapal feri situ saya itu nangis sejalan-jalan. Kalau di Hong Kong kan di mana-mana itu harus mandiri ya, harus sendiri. Jadi apa-apa tuh kita harus hati-hati sendiri. Nah pas di situ nggak tahu kenapa, nggak tahu tiba-tiba KTP aku nggak ada, pas banget masuk dari imigrasi itu KTP itu nggak ada, nggak tahu kemana, udah cari-cari. Aku pikir di Makau itu tanpa KTP itu nggak boleh. Nah jadi saya kan telepon agent lagi, Miss saya KTP-nya hilang, nggak tahu di mana. Terus karena aku kelamaan nyari itu udah sampai jam setengah 8 malam jadi ketinggalan kapal. Nah jadi saya minta masuk ke kantor imigrasi, saya minta keluar, saya nggak jadi pergi ke Makau pas hari itunya. Terus agensi saya nanya lagi sama pengurus yang di Makaunya itu, katanya kalau nggak ada KTP gimana, katanya bisa, tapi kan ya nggak tahu, katanya kalau ada polisi harus hati-hati, ilegal atau apa nggak tahu lah. Terus pas hari esoknya saya itu pergi lagi, beli lagi tiket yang baru. Nah pergi lagi, itu tanpa KTP hilang. Nah alhamdulillah di situ ada temen, nggak temen sih, jadi pas kenal di baris mau masuk imigrasi kapal ferinya itu ada anak Filipin. Nah karena saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya ngobrol sama dianya itu pakai transit. Terus saya kasih tunjuk HP-nya ke dia, tapi alhamdulillah dia itu bisa bantu saya. Dia ngomongin ke imigrasinya itu, pegawai imigrasinya, kalau KTP saya itu ketinggalan, katanya bilangnya gitu. Nah alhamdulillah di situ lolos. Pokoknya apa ya, saya itu percaya kalau Allah itu ada gitu di setiap hambanya yang lagi susah gitu. Pokoknya kita tuh jangan nyerah, harus tetap semangat. Apalagi kita kan lagi jauh sama orang tua ya, maksudnya sama saudara, jadi apa-apa tuh harus mandiri, harus sendiri. Nah setelah 2 minggu di Makau saya pulang ke Hong Kong kan, karena visa saya kan udah turun. Terus pas itu sebelum masuk ke rumah majikan yang baru, saya bikin KTP lagi sama agent saya, diantar. Nah terus habis itu KTP kan 2 minggu kemudian kan jadi saya masuk di majikan baru itu tanpa KTP, nunggu saya libur dulu baru saya ambil KTP yang barunya itu gitu di agent. Nah di majikan yang baru ini saya tuh ya alhamdulillah sih lebih baik dari majikan yang pertama ya, maksudnya istirahatnya gitu jam 12 itu, kalau di majikan baru itu istirahat bangun itu jam 7 atau setengah 8 gitu lupa. Nah di situ saya ya alhamdulillah majikan yang baru ini saya sampai finish, meskipun ya kalau namanya anak ya, kalau jaga anak kan ada nakal atau apa, tapi yang disalahin itu saya gitu loh. Tapi ya alhamdulillah tetap bertahan sampai finish. Saya pun kalau pulang sekolah kan main dulu ya di taman gitu kan, ya anak yang pertama itu kan sekolah, jadi main dulu di taman gitu.
Nah, habis itu anaknya itu berantem, berantem. Aku kan nggak denger ya, kata majikan aku kan, Cece itu pisahin katanya anak, katanya gitu. Aku kan nggak denger. Terus aku yang dimarahin di situ kan banyak orang ya, malu. Nah, jadi di majikan saya itu dia tuh orangnya cuek. Kalau ngomong itu ya ngobrol itu seperlunya gitu loh. Jadi jarang jarang ngobrol gitu. Makanya saya kan bahasanya itu nggak begitu apa ya, nggak begitu pintar gitu. Ya sekarang kalau majikan sekarang kan saya kan apa-apa diajak ngobrol, terus diajarin ngomong. Jadi kan sedikit-sedikit kan saya tahu. Kalau dulu mah enggak. Nah, pas itu pas mendekati finish 2018 saya kan finish bulan 1 tanggal 17 atau berapa gitu. Nah, pas itu kan saya itu kan terus majikan ngomong, Cece, kamu mau lanjut apa mau pulang Indo, katanya gitu. Aku bilang kan, aku mau pulang Indo aja. Terus kata majikan aku, kenapa pulang Indo nggak lanjut, katanya gitu. Kamu mau nikah? Aku senyum-senyum aja, nggak dibalas. Terus ya udah, kamu mau kapan, katanya gitu, kata majikan aku maunya bulan 1 aja, tanggal 12 atau tanggal 11 gitu, pokoknya habis tahun baru lah saya pulang pulang Indo. Nah, di situ meskipun majikan saya itu suka marahin, emang nggak suka sih, nggak sering juga. Jadi apa ya, kadang marahin saya, tapi waktu saya pulang itu dia nangis. Ya mungkin anak 3 lah ya, repot nggak ada Cece. Terus itu kan yang gaji kan bukan dia, jadi bibinya itu loh, bibinya suami. Nah, itulah pengalaman saya dulu pertama kali ke Hong Kong. Suka dukanya sih ada, tapi ya alhamdulillah. Ya, untuk kalian semangat terus berjuang keluarga. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai sini dulu video aku, ikuti video aku selanjutnya. Bye bye.